Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maharani Putri dari kelas 12 IPA 6 dari SMA Negeri 5 Balikpapan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi fisika kelas 12. Materi yang akan saya bahas yang pertama adalah radiasi elektromagnetik, yang kedua radiasi benda hitam, yang ketiga efek fotolistrik, yang keempat efek Compton, dan yang kelima adalah sifat gelombang dan partikel. Jadi, materi pertama yang akan saya bahas adalah radiasi elektromagnetik. Apa sih radiasi elektromagnetik itu? Jadi, radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Setiap muatan listrik yang memiliki percepatan memancarkan radiasi elektromagnetik. Untuk waktu kawat menghantarkan muatan sama dengan arus listrik. Bergantung pada situasi, gelombang elektromagnetik dapat bersifat seperti gelombang atau seperti partikel. Sebagai gelombang dicirikan oleh kecepatan, panjang gelombang, dan frekuensi. Kalau dipertimbangkan sebagai partikel, mereka diketahui sebagai foton, dan masing-masing mempunyai energi yang berhubungan sama dengan frekuensi gelombang yang ditunjukkan oleh hubungan Max Planck. Rumus dari radiasi elektromagnetik sebagai partikel yaitu yang pertama, radiasi elektromagnetik memiliki energi radiasi dengan rumus E sama dengan H dikali F dengan keterangan yang seperti ada pada gambar. Selanjutnya adalah sifat partikel dari radiasi elektromagnetik yang ditunjukkan dengan efek fotolistrik dengan rumus E sama dengan H dikali C per lambda dengan keterangan yang seperti ada pada gambar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang spektrum dan contoh soal dari radiasi elektromagnetik. Untuk tabel spektrum radiasi elektromagnetik dan spektrum radiasi elektromagnetik, kita dapat lihat seperti yang ada pada gambar. Untuk contoh soalnya yaitu tentukan kuanta energi yang terkandung dalam sinar dengan panjang gelombang 6600 jika kecepatan cahayanya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 m per s dan tetapan Planck-nya adalah 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 J/s. Untuk pembahasannya yaitu kita menggunakan rumus yang tadi kita bahas yaitu E sama dengan H dikali C per lambda. Kemudian angka-angkanya kita masukkan ke rumus yang tadi yaitu E sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 per 6600 dikali 10 pangkat minus 10 dan didapatkan hasil 3 dikali 10 pangkat minus 19 Joule. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah radiasi benda hitam. Apa sih radiasi benda hitam itu? Jadi radiasi benda hitam adalah sebuah radiasi elektromagnetik termal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya. Benda hitam yang dimaksud di sini adalah benda buram yang tidak memantulkan cahaya. Artinya bisa jadi benda ini justru akan menyerap cahaya. Istilah benda hitam pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1862. Sifat-sifat benda hitam yang pertama yaitu benda hitam yang lebih panas akan memancarkan cahaya lebih banyak memenuhi seluruh panjang gelombang. Spektrum benda hitam bersifat tetap dan memiliki puncak pada gelombang tertentu. Selanjutnya, pada radiasi benda hitam terdapat dua hukum yang harus dipelajari. Hukum yang pertama adalah hukum Stefan Boltzmann. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah energi yang dipancarkan per waktu dari satuan luas permukaan benda hitam ideal akan sebanding dengan kekuatan keempat suhu absolut benda hitam tersebut. Untuk rumusnya yaitu I total sama dengan P per A sama dengan E dikali sigma dikali T pangkat 4 atau P sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Untuk keterangannya seperti yang ada pada gambar. Untuk contoh soalnya, kalian bisa lihat pada gambar, kemudian semua angkanya kalian masukkan ke dalam rumus yang tadi. Dan didapatkan hasil P sama dengan 680,4 Watt. Hukum yang selanjutnya adalah hukum perpindahan Wien. Wien menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek ke frekuensi yang lebih tinggi apabila suhunya semakin meningkat. Rumusnya yaitu lambda maksimum dikali T sama dengan C. Untuk keterangannya, kalian bisa lihat seperti yang ada pada gambar. Untuk grafik spektrum Wien, kalian bisa lihat juga seperti yang ada pada gambar. Untuk contoh soalnya, diketahuinya yaitu lambda maksimum dan C, sedangkan yang ditanya adalah suhunya. Untuk suhunya didapatkan hasil 5000 Kelvin.
Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah efek fotolistrik. Apa sih efek fotolistrik itu? Jadi, efek fotolistrik adalah kejadian ketika seberkas cahaya dikenakan pada logam dan ada elektron yang keluar dari permukaan logam tersebut. Untuk karakteristik dari efek fotolistrik, yang pertama adalah hanya cahaya yang sesuai yang memungkinkan lepasnya elektron dari plat logam atau menyebabkan terjadinya efek fotolistrik. Yang kedua, ketika cahaya yang digunakan dapat menghasilkan efek fotolistrik dan penambahan intensitas cahaya dibarengi pula dengan penambahan jumlah elektron yang terlepas dari plat logam. Yang ketiga, ketika terjadinya efek fotolistrik, arus listrik terdeteksi pada rangkaian kawat segera setelah cahaya yang sesuai disinari pada plat logam. Untuk karakteristik tersebut, tidak dapat dijelaskan menggunakan teori gelombang cahaya. Diperlukan cara pandang baru dalam mendeskripsikan cahaya, di mana cahaya tidak dipandang sebagai gelombang yang dapat memiliki energi yang kontinu, melainkan cahaya sebagai partikel. Selanjutnya kita akan bahas tentang rumus dan contoh soal dari efek fotolistrik. Konsep penting yang dikemukakan oleh Einstein sebagai latar belakang terjadinya efek fotolistrik adalah bahwa satu elektron menyerap satu kuantum energi. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu di mana energi cahaya sama dengan energi ambang ditambah energi kinetik maksimum elektron, atau kalian bisa lihat lebih jelasnya yang ada di dalam notes. Untuk contoh soalnya, yaitu frekuensi ambang suatu logam sebesar 8 dikali 10 pangkat 14 Hz dan logam tersebut disinari dengan cahaya yang mempunyai frekuensi 10 pangkat 15 Hz. Jika ketetapan Planck yang sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 Js, maka energi kinetik foton elektron yang terlepas dari permukaan logam tersebut adalah, untuk soal ini kita menggunakan rumus yang ada di dalam notes, dan kita bisa memasukkan semua angka yang ada di dalam soal tersebut ke dalam rumus, dan didapatkan hasil energi kinetiknya sama dengan 1,32 dikali 10 pangkat minus 19 Joule. Selanjutnya kita akan membahas materi keempat, yaitu efek Compton. Apa sih efek Compton itu? Jadi efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron. Efek Compton ini dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Compton pada tahun 1923 dengan eksperimennya. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa setelah keluar dari lempengan tersebut, gelombang elektromagnetik akan mengalami hamburan seperti gambar pada gambar. Pada percobaan ini, kita dapat melihat bahwa panjang gelombang foton datang lebih pendek daripada foton yang terhambur. Kejadian ini merupakan suatu keanehan di mana seharusnya panjang gelombang yang datang yang terhambur akan sama. Di sini Compton beranggapan bahwa foton tersebut dianggap sebagai gelombang elektromagnetik, yaitu sebagai bentuk materi. Selanjutnya kita akan membahas rumus dan contoh soal dari efek Compton. Untuk rumus efek Compton terdapat dua rumus. Untuk rumus yang pertama ada rumus persamaan Einstein di mana E sama dengan M dikali C kuadrat dengan keterangan seperti yang ada pada gambar. Yang kedua ada rumus energi foton Planck di mana E sama dengan H dikali F atau P sama dengan H dikali F atau P sama dengan H per lambda dengan keterangan seperti yang ada pada gambar. Untuk contoh soalnya, diketahuinya ada W0 yaitu 6,4 dikali 10 pangkat minus 19 Joule. Untuk lambdanya yaitu 8 dikali 10 pangkat minus 7. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus E sama dengan W0 ditambah EK. Kemudian EK-nya diperoleh hasil 3,925 dikali 10 pangkat minus 19 Joule. Materi kelima atau materi terakhir yang akan kita bahas adalah sifat gelombang dari partikel. Sifat gelombang dari partikel mempunyai konsep dualisme gelombang partikel yang menyatakan bahwa cahaya dan materi memiliki sifat sebagai gelombang dan partikel. Pada tahun 1901, Planck menyatakan bahwa cahaya sebagai gelombang elektromagnetik dianggap sebagai paket-paket energi yang disebut foton, di mana besar paket tiap energi foton adalah E sama dengan H dikali V. Dengan E merupakan energi foton, H merupakan konstanta Planck, V merupakan frekuensi cahaya. Keyakinan bahwa cahaya juga memiliki sifat sebagai partikel diperkuat oleh eksperimen Compton yang mampu menunjukkan bahwa foton memiliki momentum dengan mempelajari tumbukan antara foton dan elektron, di mana besarnya adalah P sama dengan H dikali V per C.
Sebagai gelombang berlaku lambda sama dengan V per C, sehingga P sama dengan H dikali lambda. Dengan P sama dengan momentum foton, C merupakan kecepatan cahaya, dan lambda merupakan panjang gelombang. Jadi itulah materi fisika kelas 12 yang saya bahas tentang radiasi elektromagnetik, radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, dan sifat gelombang dari partikel. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.